angga tahun tulak pangando lada ulang ada apa sambayangi indeto di pala di polondong saungan lan lili inatur raja utara tekula lata patulako iya mo gayang manarang iya mo pande paliu pantarana kana manarang paluluan naranggainaya na tulak pangando tahu laku Bapak Rinto, siapa Bapak Kenatan, siapa Bapak Ibu, partai pendukung dan seluruh yang hadir hari ini. Ina melo ya, na melo, ketonton tiksi kaloli, kabor perangkon. Mereka lanat sangantu, ketonton tiksi puluh, skala mak masih nakuang. Di popekaron untuk laku kuang. Sahabat tonton kita ingaran kadang nak mematua, lami pakudian 120 itu. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia kalau usaha orang yang membangun. Keberangkatan kita di tengah-tengah suasana deklarasi ini mari Bapak Ibu kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri, kita melakukan Kidung Jemaat nomor 64. Kita persiapkan hati ini. Kidung Jemaat nomor 64. Ayat yang kedua, ya Tuhanku apabila berenungkan. Ya Tuhanku apabila kurenungkan. Sambil mempersiapkan pikiran dan hati untuk ini. Ya Tuhanku apabila kurenungkan pemberianmu dalam penebus. Dalam penebus ku tertegun bagiku dicurahkan. Ku tertegun bagiku dicurahkan oleh darah putramu. Oleh putra aku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar engkau Allahku, sungguh besar aku pun memujimu. Sungguh besar engkau Allahku, sungguh besar aku. Referensi sekali lagi. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh memujimu. Sungguh besar, sungguh besar aku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mendasari deklarasi pada hari ini, mari kita tundukkan kepala mohon kekuatan. Ya Allah Tritunggal, kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, melalui deklarasi pada hari ini, rindu Satu Samuel pasal yang ke-17 ayat 40 sampai 45 firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 bagi yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umpannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pedangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Filistin itu berkata kepada Daud,
anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para ilah Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya ambil satu perenungan, sekalipun dalam suasana singkat hari ini, tapi teramat indah ketika kita bersama dengan Tuhan dalam perenungan mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Toma tuangku indo ambe tubuh tujuh mepira-pira inan. Melalui deklarasi hari ini, saya kira terlalu banyak konsep, terlalu banyak ide-ide, terlalu banyak suatu strategi dalam menghadapi untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati. Tapi satu perkara yang ajaib, yang luar biasa, kita mau belajar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita bercermin ketika kita membawa keterhubungan kita dengan Tuhan. Satu perkara yang betul-betul menjadi suatu mujizat yang luar biasa, menjadi kekuatan melalui deklarasi hari ini adalah ketika kita melihat suatu perbandingan dalam medan peperangan, dalam segi logika, dalam segi nalar kita, dalam segi kognisi kita. Coba kita bandingkan, siapa Daud? Daud tidak berperawakan sebagai tentara, belum dipersiapkan, dia masih kemerah-merahan. Mungkin remaja, pemuda yang belum tamat ya. Tetapi Bapak Ibu, dia akan berhadapan dengan seorang Filistin, seorang Goliat yang betul-betul mapan. Tapi satu perkara yang besar Bapak Ibu Saudara, kita melihat apa perlengkapan, apa strategi, saya ulangi, Bapak Ibu Saudara, dalam deklarasi ini adalah sebuah peperangan yang juga akan senantiasa memberikan kita suatu nilai, suatu kuasa. Apa yang memungkinkan dalam peperangan Daud bersama dengan Goliat? Apa yang menyertai di balik kesederhanaan Daud? Daud kemerah-merahan, Daud seorang gembala. Coba kita melihat satu kemampuan Daud. Daud memiliki tongkat di tangannya sebagai seorang gembala. Daud memiliki 5 biji batu di sungai dan kantung tempat umban itu. Dan dia memiliki umban di tangannya. Dan kita bisa lihat Goliat, dia memiliki perisai, dia memiliki pedang, dia memiliki alat persenjataan yang lengkap. Tapi satu mujizat perkara, apa di balik Daud senantiasa yang memungkinkan dia untuk senantiasa diurapi, diberkati oleh Tuhan. Tidak lain adalah Tuhan. Juga kita perhatikan di ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang, engkau mendatangi aku dengan tombak, engkau mendatangi aku dengan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Saudara, satu yang ternilai, apapun yang merupakan aset dan kemampuan, rindu di tempat ini, pakailah menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam sebuah deklarasi hari ini, mari kita nyatakan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Sekalipun Daud dalam peperangan, Saul mencoba memakaikan skill, strategi menurut cara pandang Saul. Tapi Daud mengatakan, saya tidak bisa memakai ini. Biarlah melalui kesederhanaan sebagai seorang gembala, melalui tongkat, melalui biji, batu, sungai, 5 biji, melalui kantung dan melalui umban, dia bersama dengan Tuhan dimampukan. Dan luar biasa, di sanalah sebuah sukacita mengandalkan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dalam urapan Tuhan. Diberkatilah rindu, diberkatilah kita semua Bapak Ibu yang senantiasa selalu mengandalkan bersama dengan Tuhan, sekalipun dalam suasana sesaat hari ini. Diberkatilah kita semua. Sekali lagi, mari kita melakukan Kidung Jemaat 64. Kita lakukan untuk refrainnya. Maka jiwaku pun memujimu.
refrain. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, yang-Mu dalam ku tertegun bagiku dicurahkan, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh darah putra-Mu, darahnya kudus, putra-Mu yang kudus. Maka jiwaku semuanya, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di pelataran ini dari berbagai agama, kepercayaan, mari kita tunduk bersama, berdoa melalui deklarasi untuk menyatakan kesiapan rindu untuk masuk dalam calon bupati dan wakil bupati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepadamu Tuhan, di pagi hari ini dalam deklarasi melandasi dan mendasari dengan terang firman Tuhan. Jikalau Daud boleh senantiasa dimenangkan, mendapat urapan Tuhan karena mengandalkan Tuhan, demikian pula setiap anak-anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepadamu. Dan juga pada deklarasi rindu hari ini, Bapak Yosia Rinto Kadang bersama Bapak Yonatan yang akan mendaftarkan diri di KPU hari ini bersama dukungan beberapa partai dan kami semua yang hadir, kami datang kepadamu. Tuhan meteraikan kami dengan kuasa-Mu. Tuhan berkati kami dengan kuasa-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh yang hadir hari ini, sehingga dalam mendaftarkan diri di KPU, Tuhan memeteraikan, Tuhan bagikan tiang awan dan tiang api. Oh Bapa di dalam sorga, berkati Bapak Rinto, berkati Bapak Yonatan, berkati setiap kami yang hadir di tempat pelataran ini, berkati tim, berkati kami semua. Ini pengharapan kami, ini doa kami. Terima kasih cuaca yang Tuhan berikan hari ini. Kami selalu berdoa kiranya sepanjang deklarasi ini protokol kesehatan kami boleh disiplinkan diri kami masing-masing. Dan Tuhan kami berdoa kiranya sepanjang perjalanan menuju KPU senantiasa Tuhan hadir, Tuhan melawat sehingga kemacetan tidak mengganggu acara deklarasi sampai ke KPU. Kami mohon urapan sepanjang deklarasi hari ini. Berterima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Ini doa kami, ini pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Kami serahkan kepada pemandu acara untuk acara selanjutnya. Kure sumanga lako Bapak Pendeta tumang kamarampak umpangan doang ki langan puang deno pak nama masena puang usalada ni inde todo ladipo londong saungan ditolepa kure sumanga lako Bapak Pendeta tumang kamarampak umpana atai itu jona ibadah. Si taruna acara selanjutnya deklarasi. Tapi sebelum kita masuk di dalam orasi politik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum itu kami panggilkan salah satu artis untuk memimpin kita untuk sebagai dirjen lagu Indonesia Raya. Ya, sebentar ya. Sini ya. Sini. Hadirin dipersilakan berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan deh di sini. Ya. Sekali lagi semua hadirin berdiri.
baik yang ada di dalam ruangan maupun yang ada di luar, karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Allah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Kure semangat, hadirin silakan duduk kembali. Kita masuk dalam orasi politik yang akan dibawakan oleh pimpinan partai dan tokoh masyarakat sekaligus pasangan kedua calon. Tetapi sesuai dengan keputusan panitia bahwa kita diatur oleh waktu. Olehnya itu per orang 5 menit. Sekali lagi kita diatur oleh waktu, karena kita harus konsekuen sama waktu. Ia mau tahu tabe lako kita mintu solanasang tator sabara di walaran nampak na kasipulungan na rindu lante banua di anggo mawa. Ta patar itu acara ia mau tu orasi politik. Yang pertama kami panggilkan adalah pimpinan Partai Nasdem. Kepada pimpinan Partai Nasdem, Bapak, kami silakan. Kurra semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu yang pertama-tama yang harus saya berikan penghargaan setinggi-tingginya, karena di tengah kita hadir seorang tokoh perempuan Toraja Utara yang cerdas, yang cantik, anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI, Kakak Eva Rataba. Dan tentu saya juga sangat menghargai rekan seperjuangan kita kelak yang akan bersama kita bahu-membahu untuk memenangkan pasangan rindu di Toraja Utara. Ketua Hanura Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ilham Matalata.
dan juga rekan seperjuangan kita dari Partai PSI di Kabupaten Toraja Utara. Ketika kita berangkat dengan sebuah kata rindu, umumnya tak satu pun manusia di dunia ini yang tidak pernah merasakan yang namanya rindu. Selamat datang, Kakak Pasodong. Tepuk tangan untuk calon wakil bupati kita, Kakak Pasodong. Ya, silakan Kakak. Dan selanjutnya, tentu yang sangat berbahagia pada siang hari ini adalah calon Bupati Toraja Utara, Kakak Rinto Kadang. Saya meyakini atas perintah dari Kakak Ketua DPW Partai Nasdem, Kakak Rusdi Mase, bahwa yang datang di ruangan ini, yang ada di luar sana, datang karena sebuah kerinduan, saudara-saudaraku. Kerinduan untuk menghadirkan pemimpin yang mampu membawa Toraja Utara kepada perubahan yang lebih baik. Olehnya itu, ketika kita berbicara tentang nurani, ketika kita bicara tentang jiwa, masyarakat Toraja Utara sudah pintar, sudah dewasa, dan sudah sangat dewasa di dalam berdemokrasi. Olehnya itu, ketika kita berbicara kerinduan, maka yang ada adalah ketulusan. Ketulusan adalah sebuah ikhtiar, sebuah usaha untuk sama berjuang dalam rangka memberi dukungan maksimal kepada pasangan calon Bupati Toraja Utara, Rindu. Sang maneku, sang baineku, dan sholat tak ngaseng ente. Saya besar di Makassar, tetapi darah saya adalah darah Toraja yang mengalir di tempat ini. Makanya Partai Nasdem hadir. Partai Nasdem hadir dan menyampaikan kepada seluruh fraksi. Fraksi Partai Nasdem atas nama masyarakat Toraja Utara yang hadir di tempat ini. Awasi mereka. Intai mereka. Kalau ada yang bercoba-coba untuk bermain dua kartu, bermain dengan kaki dua, dan melakukan pengkhianatan, jangan segan-segan melaporkan kepada DPW Partai Nasdem, dan kita akan lakukan tindakan tegas. Begitu pula kepada seluruh pengurus dari tingkat DPD, tingkat DPC, tingkat Lembang. Kami himbau, jangan ada pengkhianatan di partai kita. Partai restorasi, partai yang akan mengusung dan melakukan perubahan di tanah Toraja ini. Nah, olehnya itu, sekali lagi, di Toraja ini, yang pertama, Partai Nasdem mendudukkan satu orang perempuan di tingkat provinsi, anggota DPRD, Kakak Sarwindi, dan juga mendudukkan Kakak Eva di DPR RI. Untuk itu, kepada seluruh sang baineku di Toraja Utara, tidak ada alasan untuk tidak menyatukan pilihan kepada Kakak Rinto Kadang dengan Pak Sudang. Sudah terbukti, saudara-saudaraku perempuan Toraja Utara, bahwa Nasdem sangat peduli kepada perempuan. Karena kenapa? Tanpa perempuan tidak ada kerinduan. Setuju? Setuju. Ingat itu kakak. Artinya perempuan sangat memahami dan sangat mengetahui
bagaimana berangkat dengan sebuah nurani untuk melakukan perubahan di Toraja Utara. Perubahan untuk mensejahterakan rakyat kita. Perubahan untuk membawa Toraja Utara lebih modern ke depan. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingatkan bahwa pemimpin ke depan adalah pemimpin yang tak kenal kata menyerah. Wahai kakak Rinto, kakak Pasodung, ketika kalian mendaki gunung di Toraja ini, jangan lagi menoleh ke belakang. Abaikan jurang di kiri kanan kita. Karena kenapa? Musuh mengintai di mana-mana. Untuk itu, pemimpin ke depan, khususnya Toraja Utara, kita berharap bahwa kalian ada di tengah badai. Karena pemimpin yang besar adalah pemimpin yang ada di tengah badai, bukan di laut yang tenang. Nah, oleh itu, saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, sekali lagi atas nama pimpinan Partai Nasdem Ketua Umum Bapak Surya Paloh menyampaikan selamat berjuang untuk kakak Rinto dan kakak Pasodung. Tradisi di Toraja Utara ini dan di tanah Toraja sangat kental dan kalian sangat paham. Budaya di Toraja Utara ini adalah budaya yang mampu menumbangkan incumbent. Itu nampak Pak, ini fakta ini. Nah, untuk itu ke depan kakak Rinto, kakak Pasodung, kita siap menumbangkan segala-galanya di Toraja Utara ini. Waktu. Saya sudah dikode oleh MC. Nasdem selalu disiplin tepat waktu karena itulah sebuah perubahan. Ya, kita akan melangkah ke acara berikutnya. Dan sekali lagi saya tekankan kepada seluruh masyarakat Toraja Utara agar senantiasa membangun kekuatan, menjaga soliditas, menjaga solidaritas. Jangan sampai hanya persoalan sepele, jangan sampai hanya persoalan kecil lantas ngambek merusak kekuatan tim. Tolong kakak Rinto selaku ketua DPD Partai Nasdem, kalau ada kader kita hanya persoalan sepele, persoalan kecil, jangan biasakan mereka menjadi politisi cengeng. Tidak ada politisi cengeng di Nasdem. Semua politisi mengusung restorasi, gerakan perubahan untuk Toraja yang lebih sejahtera. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kakak Rinto, hidup kakak Pasodung. Rindu, ya, mari. Sekali lagi, rindu, siang, rindu kakak Rinto, kakak Pasodung. Iya. Terima kasih kakak. Terima kasih kepada Bapak pimpinan Partai Nasdem yang telah membawakan orasi politik. Semoga Tuhan tetap menuntun dan memberkati Bapak di dalam aktivitas sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Langan salaweran kendek sabas sepelalan sitono nasara alatapogau lante kasih pulungan untulah kepangandoy inderindo ia mutula bendan tola di jomai pimpinan Partai Hanura. Sambutan selanjutnya kami persilakan pimpinan Partai Hanura untuk menyampaikan orasi politik. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati, saya cintai pasangan calon Bupati Tanah Toraja, Toraja Utara, Bapak Rinto Kadang dan Bapak Yonatan Pasodung. Yang saya hormati, saya banggakan adinda saya Ibu Eva, anggota fraksi Partai Nasdem DPR RI. Yang saya hormati pimpinan DPD Partai Nasdem yang pada kesempatan hari ini diwakili oleh adinda saya Tobo Kamarudin. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Ketua DPC Partai Hanura Bapak Benyamin
dan bapak-bapak serta hadirin hadirat, tokoh masyarakat Tanah Toraja Utara. Maaf ini saya selalu keseleo untuk mengatakan Tanah Toraja karena selalu saya hanya berpikir Tanah Toraja dulu. Padahal kita sudah berpisah Toraja Utara. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pimpinan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di Toraja Utara ini. Momentum hari ini saya pertama-tama ingin menyampaikan salam hormat dan salam perjuangan daripada pimpinan kami, pimpinan Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Dr. Osman Sabtaodang, di mana pada perjalanan saya 2 malam lalu, beliau sempat menelpon ketika saya sudah lewat dari Kabupaten Nrekang. Beliau telepon, dia tanya kepada saya, "Il, kamu di mana?" Saya bilang saya on the way ke Tanah Toraja waktu itu. Wah, bagus, tolong sampaikan salam saya kepada seluruh calon-calon bupati dan wakil bupati dan juga tokoh-tokoh masyarakat di Tanah Toraja dan Toraja Utara nantinya. Kiranya kita dalam perjuangan senantiasa saling bahu-membahu di dalam memenangkan calon yang kita usung. Pagi hari ini saya katakan ini adalah, kalau saya pinjam istilah asing, the moment of truth. Momentum kebenaran, momentum yang tepat untuk memilih atau menetapkan pilihan kita untuk memimpin Toraja Utara 5 tahun ke depan. Kita di dalam perjalanan ke depan ini tentunya kita mengharapkan semua, saya tahu betul bagaimana perkembangan di Toraja Utara ini dan di Tanah Toraja. Kedua Toraja ini senantiasa menjadi salah satu obsesi dalam pemikiran saya. Sebagai seorang yang senantiasa bergerak dan berkecimpung dalam kegiatan kepariwisataan, maka yang ada dalam benak saya senantiasa bagaimana Tanah Toraja dan Toraja Utara ini mengulang kembali cerita indah di tahun 80-an. Tahun 80-an kita tahu betapa berjubel manusia yang datang ke Toraja dan Tanah Toraja ini. Dan Toraja Utara ini. Tidak henti-hentinya kendaraan-kendaraan para wisatawan dan lain-lainnya. Dan tentunya ketika itu terjadi maka akan terjadi perkembangan pergerakan ekonomi yang sangat-sangat menunjang masyarakat kita. Dan ini yang kita inginkan. Kita ingin mencari pemimpin yang akan bisa memimpin masyarakat di Toraja Utara untuk menjadi lebih baik lagi. Hidupnya dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi mereka menjadi jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sedang berjalan sekarang. Saat ini kita diserang oleh pandemi dan ini mempengaruhi semua lini kehidupan kita. Saya betul-betul sedih tinggal di Hotel Heritage itu, melihat bagaimana kondisi perhotelan kita. Dan itu tentu kita semua sadari bahwa begitu banyak hotel yang nasibnya sama. Dan ini menyangkut tenaga kerja, manusia-manusia yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan itu sendiri. Industri pariwisata tidak hanya manusia yang ada di hotel, tetapi manusia-manusia yang bergerak dan bekerja dan berkarya untuk kepentingan kepariwisataan itu. Oleh karenanya, ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, hari ini kita menyatukan pemikiran kita. Mari kita bersama-sama mulai menata langkah untuk bersama-sama, dan kami bersama-sama dengan saudara-saudara saya dari Partai Nasdem, saudara-saudara saya dari Partai Solidaritas Indonesia, kita akan bersama-sama bergandengan tangan untuk memenangkan pasangan usungan kita, pasangan Rindu. Rindu, Rindu, Rindu. Saya kira demikian ibu dan bapak-bapak, saya tidak perlu berpanjang-panjang. Yang jelas mari kita sama-sama menata langkah kita, menyatukan hati kita, dan kita akan berjuang kurang lebih 4 bulan ke depan sampai dengan Desember yang akan datang. Kita akan menentukan pilihan kita, dan mari kita gerakkan masyarakat kita untuk memilih pasangan yang terbaik
yaitu pasangan yang kita usung ini, yaitu Rindu. Bapak Rinto dan Bapak Yonatan yang saya muliakan dan saya hormati, semoga Allah senantiasa memberikan dukungan kepada kita semua dan memberikan kemenangan kepada Bapak berdua, sehingga insya Allah ke depan nanti Toraja Utara akan mendapatkan pimpinan yang akan mengantar tanah Toraja Utara ini menuju cita-cita daripada kemerdekaan bangsa kita. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Partai Hanura yang telah menyampaikan orasi politiknya. Semoga Tuhan tetap memberkati di dalam kehidupan Bapak. Sekali lagi terima kasih. Sebelum kita memanggil kedua kandidat kita, informasi kepada kita semua bahwa kita harus mematuhi protokol kesehatan. Yang tidak pakai masker, usahakan ambil masker karena ada masker. Ya. Atur jarak. Sekali lagi, pakai masker yang belum pakai masker dan atur jarak. Labendan tola di pola telambun tola di polondong saungan. Laumpo kada sangabuku dungabuku kada. Lalangan lama kada londong. Laen deke lame tinti saungan lako batang di kaleta kita angga torampo si pulung lante tamua malina rindu. Kukua milako kita mintu solanasang. Koe patana rampak mo ko talinga dua mue palida maya-maya mo ko sulingi pak perangimmu analangan ninde tola di polondong saungan pantarana kana manarang paloluan narangga inaya lau roto-roto ninna lau sea gamaranna lako kita mintu masolana sang. Kepada Bapak kedua kandidat kami panggil untuk menyampaikan orasi politiknya. Hidup Rindu. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Rusdi Mase yang diwakili oleh Kakak Tobo. Yang saya hormati Ketua Partai Hanura Bapak Adilam Matalata. Beliau ini sangat sayang sama Toraja Utara, sangat cinta sama Toraja Utara, luar biasa. Yang saya hormati Ketua Partai Hanura Kabupaten Toraja Utara Bapak Benyamin Tondok, Pak Tondok, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Partai Solidaritas Indonesia Bro Terry Banti. Dan yang saya hormati Kakak Eva, beliau anggota DPR RI dari fraksi Nasdem dan secara kebetulan istri saya. Yang saya hormati hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, pemangku-pemangku adat, dan seluruh tim, seluruh relawan, simpatisan, keluarga, dan juga yang saya hormati dan saya cintai kedua orang tua saya, Bapak dan Mama dari Merauke dan juga Bapak dan Mama dari Toraja. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena saat ini kita boleh melaksanakan deklarasi di tempat ini dengan penuh suasana yang sukacita. Kalau saat ini kita boleh diperkenankan Tuhan, kita bisa melaksanakan deklarasi, kita bisa melakukan pendaftaran, itu karena doa kita semua, itu karena restu kita semua, itu karena dukungan kita semua yang ada di Toraja Utara ini. Terima kasih untuk semua itu. Kami berdua menyampaikan rasa hormat
dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas semua dukungan ini. Mau melihat perubahan yang ada di Toraja Utara. Itu karena sebuah kerinduan kita semua, sebuah kecintaan kepada negeri ini, kepada Toraja Utara ini. Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, saatnya kita perlu banyak bicara, tidak perlu banyak teori. Kita perlu sekarang action. Betul? Kita perlu sekarang harus kerja dan kerja. Tidak perlu lagi terlalu banyak teori. Sekarang kita butuh percepatan pembangunan di Toraja Utara ini. Kita butuh semua elemen masyarakat, kita semua bersatu membangun negeri ini. Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua yang saya hormati, seluruh tim relawan Papua, relawan Kalimantan, dan juga relawan dari Jakarta, terima kasih semua atas dukungannya. Mudah-mudahan ke depan kami berdua akan bertekad memajukan negeri ini, dan kami siap membaktikan dan mengabdi pada negeri ini, negeri yang kita cintai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu semua, karena kita dikejar waktu. Dan sekali lagi pada kita semua yang hadir di sini, saya menyampaikan terima kasih yang begitu hangat, bahwa kami tidak menyangka bahwa dukungan begitu mengalir. Kehadiran saudara-saudara semua, relawan-relawan, simpatisan. Oleh sebab itu saya hanya menghimbau bahwa kita tetap menjaga protokol kesehatan, kita tetap mengikuti aturan-aturan pemerintah, bahwa rindu tetap selalu mengikuti aturan pemerintah. Terima kasih. Kami persilakan Pak Jonathan untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Bupati, Pak calon Bupati. Amin, 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 amin. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Bapak Ketua DPW Nasdem, Ketua DPC Nasdem, Bapak Ketua DPW Hanura, DPC Hanura, Ketua DPC PSI. Saya orang yang suka tepat waktu. Tapi hari ini seperti yang Bapak semua lihat, saya terlambat masuk ke ruangan ini. Saya orang yang menghargai kearifan lokal, sehingga saya berangkat dari rumah tongkonan saya di ujung kabupaten ini, namanya Sangkaropi. Tapi di dalam perjalanan saya tidak pernah menyangka bahwa masyarakat begitu berjubel untuk menyaksikan pendaftaran rindu hari ini. Saya berjalan karena terlalu semangatnya, saya lupa. Yang saya hormati Bapak Ketua DPW Kakak Tobo, Pak Matalata, Pak Bento. Tiada kata lain yang patut kami sampaikan kepada dua partai pengusung dan satu partai pendukung adalah dari Berkarya, dua partai Garuda, adalah ucapan terima kasih kami yang dalam, dari hati, lubuk hati kami yang dalam, atas kepercayaan partai ini untuk melakukan dan melaksanakan misi partai. Restorasi oleh Partai Hanura, Hati Nurani Rakyat oleh Partai Restorasi oleh Nasdem, Hati Nurani Rakyat oleh Hanura, dan Solidarity dari Partai PSI. Saya menyambung tadi, saya berjalan dari kurang lebih dari sini ke jembatan Malango, mungkin kalau salah tolong dikoreksi, 2,5 kilo atau 3 kilo. Saya berjalan sampai ke sini, dan saya bersyukur ternyata Tuhan masih memberikan saya kesehatan yang prima untuk melanjutkan perubahan di Toraja Utara. Tapi ada hal lain, satu hal lain yang saya bisa rasakan dan saya bisa nikmati dalam perjalanan itu, walaupun panas dan saya capek. Saya bisa merasakan bagaimana denyut nadi rakyat di Toraja Utara. Mereka menginginkan perubahan. Sambil jalan saya katakan, 3 kriteria untuk Anda pilih sebagai seorang pemimpin. Pertama, ambil pemimpin yang bisa duduk bersama dengan Anda untuk merasakan apa yang Anda rasakan.
Yang kedua, ambil pemimpin yang bisa merasakan denyut nadi jantung Anda dan bisa dia memformulasikan dalam satu perencanaan yang baik. Yang ketiga, ambil pemimpin yang bisa melakukan eksekusi terhadap perencanaan yang dia bisa dapatkan dari rakyat. Dalam pengamatan saya, ada di tubuh Rinto dan Jonathan. Rindu, kita uji. Rampo mo kumujumay bermacam pelosok inde Hotel Hiltra untuk mengantar kedua putra Toraja yang menurut kalian baik. Buktikan bahwa kalian memang betul-betul solid untuk mendukung ini. Saya kalau katakan rindu, jawab Sikamali. Kalau saya bilang Sikamali, jawab rindu. Kayaknya Pak Rinto mau dengar itu. Rindu! Kurang keras. Yang ada di luar kalau masih dengar suara saya, jawab rindu! Rindu! Sikamali! Nakua Pak Pendeta, Pak Ipelam Besola, Pak Tamba, sabak na tambahkan anak, nakua anak sola 2, Rinto sola Jonathan. Yan nabengkumu kepercayaan rakyat. Kalau mandat ini diberikan oleh rakyat. Motto yang harus kalian lakukan di Toraja adalah bangun Toraja Utara dengan kerja dan kerja. Kata moralnya, jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu banyak berteori. Kerja, janji. Jangan terlalu banyak janji. Ya mungkin itu, saya kurang dengar. Kerja, kerja, dan kerja. Mohon maaf, tuh pendukung ki. Tak nomor itu mata orang abang. Lo namo mikuangkan ni mabanda apu dukur apa. Tapi seorang pemimpin untuk menyatakan sesuatu kepada masyarakat adalah sesuatu yang terukur dan bisa dikerjakan. Masyarakat akan kecewa kalau dari langkah ke langkah kita melakukan janji tetapi tidak pernah diwujudkan. Menyatakan suatu perencanaan yang boleh terukur menurut ukuran teknik. Tidak perlu kita bermimpi untuk membangun mall besar atau apa. Tetapi kita lihat kemampuan anggaran daerah, kemampuan visi dan misi yang kita ukur bersama. Itu yang harus kita pegang. Jadi Oinatara kita budak kadabang lami pakilalakan sola 2 ke mibengkan kepercayaan tontong ko mempoyo-poyoikan tontong ko memberikan nasihat introspeksi supaya kami bisa menjalankan mandat ini dengan baik. Demikian juga dengan partai kami minta supaya tetap mengawal kami sejak ditetapkan kalau Tuhan berkehendak sampai kami bisa mengakhiri tugas ini dengan baik. Demikian, terima kasih. Salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inang sengak ke manarang inan lain ke ranggai naya. Inang sengak ke londong, inang lain ke saungan. Manarang umbayanan tading. Pandai untin tiam pamulang kue manarang usea oninna urroto gamaranna lako kita mintu tema sola nasang anggato rampo untula kepangandoi let tutun ulang ada apa sambayang inde tola di polondong saungan tekulla latapatulako lalangan ki mak kadatongan kita mintu te anggato rampo ungkamali terindu kumua la masiang sambu rakatoba tama talinga duanta mabomba luangar rakatili dan tama suling pak piranginta kumuaina lama maliki laun dukungi terindu silele kome kayo lakona pasalian silele kome kayo yan nakita toraya apa tumang kata pekayoi musti tabuai iya moya to den no pa di po paraya Anna tontong mama sena puara para paganato tumam para rata. La tontong mentiro lumbara la dalam memantalu merela kote la totola di polondong saungan.
Anna tontong umpopa ura sumusang imamasena na popa kabumbu si doloan ni rapakana anna tulak pangandoy tahu kamban anna lang ndak pasambayang ibu loma papa tekula la di patulako koi anna lang nunno koi melolok na lamba kendek kunisungi kurapakana dai lalili na Toraja Utara mendadi bupati dan wakil bupati Toraja Utara tekula la tapatulako kena pasake puang. Tonto paki mas solanasang lante tamu malik rindu iya moto la tumeng kamakaraeng ki tama KPU lau nanta inde tola di polondong saungan di palaku kaboro lako doa penutup sekaligus doa berangkat ke KPU lako panitia tabe mindala nanta kita. Bapak Yan Koleh, laku Bapak Pendeta Yan Koleh, kami silakan untuk memimpin kita sekaligus doa penutup dalam pertemuan ini dan doa keberangkatan pendaftaran ke KPU Toraja Utara. Kepada Bapak disilakan. Ya tara Pak Solanasang masambayang dulu tamane male jadi ta pengkilan itu karena MC na kumayan na kita Toraya ya tulerian te na tasu dio puduk ta na tahu ta ne lepai sulit tudun ta kemang ke petuduan ini filsafat Toraja Pak dari Nasdem yang tidak paham bahasa Toraja. Kalau keluar janji-janji Bapak tadi, janji-janji paslon tadi, kami masyarakat akan pegang teguh. Dan kami berdoa mudah-mudahan Tuhan buka jalan untuk hal itu. Ta masambayang male semua puang te tanam pa inangki Solanasang untulak ki indesilu kirindo tulang pamatasak kalena la soyanang katuanna laun pana te tondok laki patulako lan kula laki tingayo kure sumanga puang tu kadami umpapatikan timbangan sia sangka lan agan umbalaki kualan nala katanan lamporan nukomi kumua miumba susi ke kamu si solangkan tak tu kara-kara tangladadi ya mentoki malaku puang lante kasih tamuan kedeni katang palambirangki pagarikan pakaboro kan puang mitontong doloanang kan tunduikan lante kula laki patulako lako te silu kirindu lako mintu totomi pake mi tambai tuki sangalan kapainang ki kumua mi pakekan ni lamposare te tondok mi kamasyangkan ni antakan puang solangka Solanasang mairingan nalamale tama KPU laun daftari kumua sadia te siluki soladoi se sadiakan nin tundui lanum posare te jona kapa aranuana laki tingayo kirampo marampa tama KPU nenje tolakinim pamalese kumua nakalo ora kapenammi anna madin te taumi lo soyana ni te tondok laki tingayo lako toyang kamintu maranam patitumukan na loyate syakulla laki patulako pamalaga-laga pamalambe sunga kan bengkang kakinang kamatarusan rondongkan pena masalo de naupa nyati mintu kaparano ni tolak tontong kipana atalan sangammi lan kuasammi lan pak kaboro selan pasakemi pagari kampung mitari maka lampung Yesu pung apel abaki amin. Semangat. Jadi cukup 1 jam rantepau macet. Laparan lu lata tandai kumua Buddha tu solata lamale mak pasak mak dagang baisi mak dagang tedong macet mo sekarang tak mo na sesuai rencana tu jalur lah diolai terpaksa kita lewat potong kompas lewat sisi sebelah timur lapangan Kodim langsung masuk menuju KPU. Jalan kaki, saudara-saudara, yaitu solata tujuh jalan protokol, lamikuan moto na sule maletama kantor KPU. Pada moto kurus bangga. Tabe lako pendukung Narindu sebelum malekan ditama KPU yang sudah ditentukan oleh KPU berapa jumlahnya, ada informasi semua kota macet total
sekitar sini juga mati total. Jadi atas nama Rindu kami akan jalan kaki ke KPU, mi tata mele itu kamu pendukung jolu salian supaya kota bisa kita jalankan dengan baik. Yang mau ikut ke KPU jalan kaki di belakang tim yang sudah ditentukan. Kurang semangat. Ya, sekarang kita akan bergerak menuju KPU. Jadi, undi nasang kami mumun di Terindo. Oke.